Perhatian, konten ini mengandung konsep esensi ilahiyah yang membutuhkan aspek pemahaman mendalam, yang kemungkinan hanya dapat diakses dengan keterbukaan hati dan pikiran, untuk mencapai tingkat pencerahan dan kesadaran yang lebih tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Rahayu, Namaste, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan sehat untuk kita semua. Dan malam hari ini kembali kita kehadiran ayah guru kita, Bapak Syaiful Karim, yang tentu saja kita akan melanjutkan meniti ke dalam diri bersama ayah guru ini luar biasa, yang mudah-mudahan setiap episode meniti ke dalam diri membawa makna menuju kepada kesejatian dan kesadaran yang lebih baik lagi. So, kita sapa dulu guru kita malam hari ini, ayah guru. Damang, sehat ayah guru? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Suara aman ya ayah guru ya? Bagus. Alhamdulillah. Hatur nuhun ayah guru sudah hadir, sudah menyempatkan waktu. Alhamdulillah, hatur nuhun pisan. So, hari ini kita akan menyelam, hari ini kita akan berkontemplasi. Yuk kita persiapkan pendengaran, penglihatan kita, hati kita untuk mendengarkan apa yang hendak disampaikan oleh ayah guru. Mangga, silahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun. Hari ini kita masih dihadiahi hari baru. Hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk terus belajar di sekolah kehidupan ini. Semoga perjalanan mendaki kita ke dalam diri semakin hari semakin menemukan kesejukan. Karena mendaki ke dalam diri itu seperti naik gunung. Semakin hari semakin sejuk. Dan semakin tinggi kita naik, semakin melihat keindahan di mana-mana. Karena siapa yang sudah menemukan keindahan di dalam, maka kita akan menemukan keindahan di luar. Siapa yang sudah menemukan Allah di dalam dirinya, maka apapun yang dilihat di luar semuanya adalah Allah. Tapi siapa yang masih belum bisa keluar dari cengkraman rahwana dalam dirinya, cengkraman sang dasa muka dalam dirinya, cengkraman pikiran yang ada dalam dirinya, cengkraman dari Raja Alengka di dalam dirinya, yang belum bisa menjadikan pikiran sebagai pelayan, tentu saja harus lebih rajin lagi meniti ke dalam diri. Karena kalau kita rajin terus meniti ke dalam diri, kita akan menemukan bahwa sesungguhnya dalam hidup ini tidak ada lagi yang perlu ditemukan. Dan itulah yang disebut dengan pencerahan. Dan kita akan menerima apapun yang terjadi apa adanya. Dan kita bisa melepaskan semua energi-energi negatif pada diri kita. Sehingga kita bisa menjalankan kehidupan ini dengan penuh sukacita, menjadi sumber keindahan, menjadi sumber cinta. Kalau kita belum bisa menjadi mercusuar di atas bukit, setidak-tidaknya menjadi lilin kecil di sudut ruangan saja sudah sangat bagus. Para sahabatku yang dirahmati Allah, malam ini saya akan melanjutkan untuk mengajak kita menyelam lebih dalam lagi, agar kita menemukan kesejukan di dalam. Karena kalau kita tidak melakukan proses perjalanan, kita tidak akan pernah menjadi Bani Israel. Jadi diam itu memang bagus ya. Tetapi kalau bicara apa yang kita tahu itu juga bisa menjadi berlian. Oleh karena itu saya izinkan untuk berbicara. Semoga yang saya sampaikan ini berlian. Walaupun diam juga emas sebetulnya. Dan diam itu jangan mengatakan bahwa orang diam itu tidak tahu. Bisa jadi orang yang tahu itu justru banyak diam. Bahkan sebetulnya daripada kita bicara sesuatu yang kita tidak tahu yang kita bicarakan, mungkin diam lebih bagus.
Karena ketika kita banyak bicara, tetapi yang kita bicarakan kita tidak tahu, sebetulnya kita sedang menunjukkan kebodohan kita sendiri. Bahkan semakin banyak bicara, semakin kelihatan sebetulnya bodohnya kita itu. Maka sebetulnya yang paling enak itu sebetulnya adalah diam. Jadi karena saya disuruh bicara sama Kang Abu, jadi saya malam ini ya terpaksa bicara. Sebetulnya enaknya diam sebetulnya. Menyaksikan semua pergerakan energi di semesta ini tanpa ada kebencian, tanpa ada kecintaan, tanpa ada kemelekatan pada kebencian dan kecintaan, itu yang mendamaikan sebetulnya. Karena selama ini kita terus-menerus dibombardir oleh berbagai macam isu, informasi. Terkadang kita terbawa arus. Padahal seharusnya diri sejati kita itu jadi penonton aja. Menyaksikan ya di pinggir sungai, tidak usah larut. Kalau kita melarutkan pada kebencian, kebencian juga akan menguat. Dan kalau kita melarutkan diri pada kecintaan, setidak-tidaknya kita menjadi berpihak. Kalau kita belajar pada Quran surat An-Naba ya, surat An-Naba, mohon dibuka aja Kang Abu. Surat An-Naba itu surat yang ke-90, surat Al-Balad ya. Surat Al-Balad, surat yang ke-90. Saya akan mengawali kajian kita malam ini dari sini, titik tolaknya. Surat Al-Balad itu surat yang ke-90 ya. Kita buka mulai dari ayat yang ke-9. Ya. Baik, atur nuhun Kang Abu. Maka, Bro. Jadi kita lihat ayat yang ke-9 ini cerita tentang walisanan wasyafatain, dan lidah dengan dua bibir. Ini saya sedang berbicara nih, lidah saya ketika berbicara itu menari-nari, dan bibir saya juga atas bawah juga ikut. Jadi kita tidak bisa memilih pengen bibirnya atas saja atau bibirnya bawah saja. Jadi kalau saya memilih bibir atas saja atau bawah saja, lidah saya tidak akan menari-nari. Dan suara saya tidak akan pernah menjadi jernih ya, yang saya maksud sampai di telinga para sahabat sekalian. Jadi sebetulnya bibir atas, bibir bawah itu menyatakan dualitas. Dan dualitas ini sebetulnya tarian semesta yang sama. Maka lidah kita akan menari dengan indah. Yang bernyanyi pun tidak bisa menggunakan bibir atas saja atau bibir bawah saja. Yang bicara pun seperti saya tidak bisa menggunakan bibir atas saja, bibir bawah saja. Jadi harus dua-duanya. Makanya dengan kesempurnaan bibir atas dan bibir bawah, dengan satu lidah ini, maka saya bisa menyuarakan suara saya, bisa menyampaikan gagasan-gagasan saya, dan apa yang saya maksud ya tersampaikan kepada para sahabat sekalian. Sebenarnya belajar dari sini aja kita sudah bisa menemukan keindahan sebetulnya kehidupan ini. Jadi oleh karena itu memang selayaknya kita sudah harus berhenti ya untuk menendang dan mencengkram. Karena manusia itu fokusnya cuma dua. Kalau tidak fokus pada yang dibenci, pasti fokus pada yang dicintai. Kalau fokus manusia cuma dua aja. Makanya manusia itu kalau tidak menendang, biasa mencengkram. Jadi kalau hidup kita masih menendang dan mencengkram, sebetulnya kita ini nggak kemana-mana ya. Masih di neraka itu ya. Jadi senang banget sama orang yang baik sama kita dan benci banget sama orang yang tidak baik sama kita. Sebenarnya kita tuh belum kemana-mana ya hidup ini. Masih jalan di tempat ya. Yang sudah bisa menerima keduanya dengan cara yang sama, sudah mulai bisa berdamai dengan dirinya sendiri, itu seperti menerima bibir atas dengan bibir bawah dengan lidahnya sebagai satu kesempurnaan. Sehingga suara kita bisa menari ya, kita bisa mengeluarkan suara, bisa bernyanyi, bisa berdiskusi ya. Itu tidak disadari terkadang. Jadi ayat ini menurut saya luar biasa ya. Walisanan wasafatain. Kita lihat ayat yang ke-10-nya. Ini lebih indah lagi sebetulnya. Dan Allah mengatakan di ayat yang ke-10-nya luar biasa ya. Wa hadainahu najdain. Dan kami telah menunjukkan kepadamu dua jalan. Nah, dua jalan itu kan sering dikatakan benar salah, baik buruk, itulah benar. Apa? Dua jalan. Dan biasanya
kita akan memilih salah satu dari dua jalan itu. Ketika kita memilih salah satu dari dua jalan itu, berarti kita menendang yang lain. Itulah jadi menendang dan mencengkram. Dan sebetulnya di sini tidak ada dari Allah suruhan untuk memilih salah satu. Cuman Allah bilang, wahadainahu najdain. Aku telah menunjukkan kepada kamu dua jalan. Itu saja, tidak ada di sini disuruh memilih salah satu dari dua jalan itu. Tidak ada. Tidak ada di sini. Malah justru disuruh memilih yang berbeda. Coba kita lihat ayat yang selanjutnya. Nah, malah Allah menawarkan satu perjalanan yang berbeda. Fala aqtahamal aqabah. Tidakkah kamu mencoba jalan mendaki lagi sukar? Jadi Allah menunjukkan dua jalan, tetapi kita tidak disuruh memilih salah satunya. Malah kita disuruh untuk mencoba jalan mendaki lagi sukar. Keren ya sebetulnya. Cuman kadang-kadang kita kadang-kadang karena pikiran ini ya tidak bisa hening, itu kadang-kadang ya menangkap pesan-pesan semesta. Belum menjadi Ismail ya. Ismail itu kan dari Isma dan Eli sebetulnya. Jadi Ismail itu orang yang mendengar Tuhan sebetulnya. Makanya kalau kita pergi haji, pergi umroh ya, Ismail itu kan etape setelah Ibrahim. Jadi etape yang awalnya Hajar Aswad, etape yang keduanya Multajam, etape yang ketiganya adalah pintu Ka'bah, etape yang keempatnya baru Maqam Ibrahim. Setelah Maqam Ibrahim baru Hijr Ismail. Jadi setelah Maqam Ibrahim baru Hijr Ismail. Jadi Ibrahim dulu, baru Ismail. Ismail itu level tertinggi sebetulnya. Ya setelah Ibrahim. Karena Isma itu artinya mendengar, Eli itu artinya Tuhan. Jadi Ismail itu orang yang bisa mendengar Tuhan. Jadi dia sudah bisa mendengar suara Allah di dalam dirinya. Dan suara itu sebenarnya kencang sekali. Karena beliau setiap saat bicara kepada kita tanpa kata, ya tanpa kata, tanpa suara, tetapi sebetulnya suara itu amat sangat kencang kalau pikiran kita sudah hening. Nah, sebetulnya yang tidak bisa mendengarkan suara kebenaran dalam dirinya itu karena pikirannya belum hening. Itu pentingnya kita meniti ke dalam diri ya. Oleh karena itu bagi saya tidak ada sebetulnya waktu khusus dalam hidup ini. Tidak ada waktu istimewa. Semua waktu itu istimewa. Tidak ada juga ruang istimewa. Semua ruang itu istimewa. Sebenarnya kita sendiri aja yang menciptakan semua itu. Ya, ada bulan istimewa, ada hari istimewa, ada tahun istimewa. Lalu kita yang istimewakan, kita sendiri yang apa itu? Yang membuat semuanya menjadi istimewa seakan-akan. Ya, bedanya orang tua kita dulu dengan kita kan sedikit sebetulnya. Orang tua kita dulu tahu barangnya, kalau kita kan tahu namanya. Tapi tahu nama aja udah luar biasa, merasa sudah sampai aja kepada Allah. Ya, jadi banyak sekali yang mengklaim dirinya sudah makrifat ya. Jadi ujung-ujungnya malah makrepot ya. Itulah sebetulnya kelucuan-kelucuan kita. Oleh karena itu mari kita tertawa malam ini sekencang-kencangnya ya tertawa. Ini yang saya sedang diamini sekarang ini namanya rumah buatan saya. Di belakang, di bawah, di saya, di Jalan Sentral, saya punya masjid. Saya beri nama itu masjid, itu saya sendiri yang kasih nama itu. Padahal bahannya sama, semennya sama, kayunya sama, batanya sama. Yang ini saya beri nama rumah, yang sana saya beri nama masjid. Kan saya ngasih nama, bukan Allah. Kata Allah, nggak ada urusan, kata Allah dengan kamu. Kamu yang ngasih nama, kamu yang mencucikan. Ya, kadang-kadang di masjid ada batas suci segala ya. Jadi kita ini kadang-kadang lucu-lucu ya. Kita yang memberi nama-nama itu, kita yang ngasih judul-judul itu, kita sendiri yang sibuk. Yang satu tidak disucikan, yang satu disucikan. Kita sendiri yang ribut. Yang ini diberi nama gereja, yang ini diberi nama pura, yang ini diberi nama vihara. Ya semua juga yang ngasih nama, kata Allah, lu juga gitu. Yang ribut lu juga gitu. Makanya aneh ya. Kadang-kadang orang saking butanya ya, seakan-akan Tuhan itu ada di rumah kita dan tidak ada di rumah orang lain. Tuhan itu kadang-kadang ada di rumah tempat ibadah kita dan tidak ada di rumah tempat ibadah yang lain. Lalu ada klaim ya, siapa yang masuk sana haram, siapa yang masuk sini tidak haram. Jadi lucu sekali sebetulnya kita ini ya. Jadi kalau kita mengatakan Allah itu ada di tempat rumah ibadah kita dan tidak ada di rumah ibadah yang lain, kan berarti kita menduakan Allah dong. Berarti ada ruang di semesta ini yang tidak diliputi oleh Dia. Itu kan sebenarnya melanggar
ayat Al-Quran sendiri yang Allah mengatakan, aku meliputi semesta raya, aku meliputi dirimu, lebih dekat padamu daripada urat nadi lehermu. Dia meliputi keseluruhan. Jadi sebetulnya siapa dia itu? Dia itu adalah sumber cahaya kita. Dan kita ini semua adalah jiwa-jiwa dari cahaya yang sama. Diri sejati kita ini adalah ya cahayanya ya. Dirinya sebetulnya, percikan dari cahayanya. Jadi Tuhan itu adalah satu kehidupan dalam berbagai bentuk. Dalam jutaan bentuk, dalam jutaan pohon, dalam jutaan bunga. Pengen nangis saya malah. Saya dulu waktu belajar proses fotosintesa, saya nangis tuh di kelas itu. Guru biologi itu bingung ya kenapa saya menangis. Karena saya diajarkan ya, oh proses fotosintesa itu ternyata ya air yang dari tanah dibawa oleh akar nyampe di daun ketemu dengan karbon dioksida yang dihasilkan oleh kita manusia. Lalu karbon dioksida dengan air itu kemudian dikasih sinar matahari, maka terjadi glukosa, gula. Dan ternyata efek sampingnya menghasilkan oksigen dan air. Dan oksigen itu yang dihasilkan oleh tanaman kan sebenarnya disumbangkan kepada kita. Kita punya paru-paru yang luasnya sekitar 90 meter persegi ya. Seluas lapangan tenis itu. Ada 600 juta alveolus itu di dalam paru-paru kita itu. Yang menukar oksigen dengan karbon dioksida. Jadi saat kita menarik napas, kita menarik oksigen. Saat kita mengeluarkan napas, kita mengeluarkan karbon dioksida. Dan karbon dioksida itu sebenarnya racun yang dihasilkan tubuh kita. Dan oleh pohon dengan cinta kasih semesta, dirubah menjadi oksigen dan dikembalikan kepada kita. Jadi kalau kita tidak merasa terhubung dengan pohon saja, itu sudah ada masalah dengan hidup kita. Kalau ada pohon di rumah kita yang mati, itu sebenarnya bukan soal matinya pohon itu. Kasih sayang yang hilang dari kita itu. Saya belum pernah sarapan pagi-pagi kalau pohon belum minum itu. Saya belum pernah sarapan pagi-pagi kalau ikan di rumah saya belum makan. Jadi bangun tidur, pohon dulu harus minum, ikan harus makan, baru saya makan. Dan saya tidak tega kalau saya makan lihat ikan kemudian mulutnya terbuka begitu. Karena ikan-ikan di rumah saya itu di depan meja makan. Sengaja saya taruh di sana. Biar saya sadar sebetulnya. Jangan makan sendiri kemudian tidak ingat pada yang lain. Karena yang namanya makhluk hidup di sini itu bukan sekedar saya sebagai manusia. Bukan sekedar manusia. Ada pohon, ada hewan. Dan sebetulnya ya orang yang sudah sampai kepada pencerahan di dalam dirinya. Cinta kasihnya itu melebar. Dan ciri cinta kasih yang melebar. Ya untuk membunuh satu semut pun mungkin nggak berani lagi. Untuk membiarkan satu daun saja terlantar mungkin nggak berani lagi. Coba bayangkan ya, pohon itu diam saja. Ya, meditasi saja, tapi dalam diamnya dia menyumbang banyak hal. Menyumbang oksigen, menyumbang bunga, menyumbang buah. Luar biasa itu. Buah nangka di depan rumah saya tidak pernah makan nangka. Semua buahnya dikasih sama kita. Ya, susah payah itu ya. Ya, dia hamil buah nangkanya gede-gede itu. Sampai menjulur ke tanah itu. Sampai sama saya tiap hari ya dikontrol gitu. Takut dia kesusahan. Dan ternyata semua buahnya dikasih sama kita. Aduh, luar biasa ya. Jadi sebetulnya kita ini terhubung semuanya. Terhubung semua. Dan sebetulnya kekosongan ini yang menghubungkan kita dengan yang lain. Lalu apa sebenarnya kekosongan ini? Kalau orang yang sudah sadar, kekosongan ini bukan kosong-kosong. Tapi kosong tapi isi. Isi tapi kosong. Karena lewat kekosongan kita semua menjadi terhubung. Luar biasa ya sebetulnya. Saya membuat takbir tempoh hari waktu malam takbir ada salah satu sahabat saya, ayah katanya bikin takbir. Ya udah saya cuman melantunkan takbir sebentar saja di ruang terbuka. Dan saya tidak merasa lagi saya bagian dari semesta, tapi saya menjadi semesta itu sendiri. Dan saat bersatu, saya merasakan kebesarannya luar biasa. Menggetarkan seluruh sel dalam tubuh saya. Lalu keluarlah itu ya. Apa itu? Yang merekam takbir malah nggak kuat. Dia nangis terus-menerus. Padahal saya cuma takbir satu kali aja. Tidak dari maghrib sampai jam 6 pagi. Cuma satu kali aja saya menyebut kalimat Allahu Akbar. Dan saya merasakan akbarnya luar biasa. Bahkan saya menemukan yang terbesar itu pada bagian diri saya yang terkecil sekalipun.
Bahkan pada seluruh sel tubuh saya menemukan akbarnya Allah. Dan saya merasakan getarannya luar biasa. Saya merasakan kehadiran. Ya, cuman hangat-hangat air mata saja meleleh. Ini saya nggak tahu ini saya ngomong apa nih Kang Abu. Pokoknya saya ngikutin aja. Ini flow state-nya saya ini. Ya, makanya jangan pernah mengukur ikan dengan kemampuan terbangnya. Maka akan kelihatan ikan itu menjadi sangat bodoh dan idiot. Jangan bandingkan ikan dengan burung. Biarkan ikan dengan jeniusnya sebagai ikan. Biarkan burung dengan jeniusnya sebagai burung. Dan saya percaya semua kita ini jenius sebetulnya. Kalau sudah menemukan personal genius zone-nya, sudah menemukan zona jenius personalnya kita, dan kita sudah sampai pada tingkat flow state ya, di mana kita sudah menjadi kepanjangan tangan Allah untuk mengalirkan energinya Allah pada semesta ini. Dan semua kita menjadi kepanjangan tangan Allah untuk menyampaikan cinta kasihnya Dia pada semesta ini. Kita semua akan flow state positif semuanya. Dan saya yakin tidak ada yang namanya kebencian di semesta ini. Yang ada cuma cinta kasih saja. Ingin menyayangi. Karena kita merasa bahwa kita tidak terpisah. Kita semua adalah keseluruhan. Nah, saya bilang tadi, Tuhan adalah satu kehidupan dalam berbagai bentuk. Dalam jutaan bentuk. Dalam jutaan pohon. Dalam jutaan bunga. Dalam jutaan makhluk. Tuhan adalah keseluruhan yang tersebar. Kalau kita menyadari itu saja, ternyata kita ini sama. Kita semua adalah makhluk spiritual. Kita semua adalah makhluk cahaya. Lalu kenapa ada yang menggelapkan, kemudian ada yang menerangi? Sederhana saja. Coba perhatikan matahari. Matahari itu sinarnya tidak pernah berubah. Makanya dalam khusus sastraan Arab ada kata-kata yang sangat saya kagumi waktu di pesantren. Matahari adalah matahari walaupun orang buta tidak bisa melihatnya. Madu adalah madu walaupun orang yang sakit tidak bisa merasakan manisnya. Matahari tidak pernah berubah. Lalu bumi kita kadang gelap, kadang terang. Jadi gelap dan terangnya bumi kita bukan karena matahari yang berubah. Bukan. Yang pertama karena posisi bumi kita. Seperti sekarang. Ya, karena posisi bumi. Karena bumi sekarang sedang membelakangi. Karena kita sekarang berada di posisi yang membelakangi matahari. Begitu kita membelakangi matahari, matahari nggak sampai ke tempat kita. Bukan berarti tidak ada sinar. Dan sinarnya tidak pernah berubah. Yang kedua, sekalipun kita berada di posisi bumi menghadap matahari, tetap saja kita akan menemukan kegelapan. Manakala terselimuti oleh kabut. Jadi sebetulnya kalau kita ingin belajar spiritual, tidak usah mengejar matahari, tidak usah mengejar cahaya. Yang dibutuhkan cuma sederhana adalah hilangkan kabut-kabut itu. Hilangkan kabut-kabut itu. Kalau kabutnya dihilangkan, subhanallah, tidak usah kita bicara apa-apa lagi. Sinarnya akan datang kepada kita. Makanya ada cerita yang sangat bagus itu. Kalau kita pergi ke Bali atau ke Jogja ya, ada drama tentang Sri Rama, Dewi Sinta. Kemudian di situ ada Hanuman, di situ juga ada Rahwana. Dan Sri Rama itu kan sebetulnya adalah raja dari kerajaan Ayodhya. Ayodhya itu sebenarnya kerajaan cahaya sebetulnya, kerajaan jiwa, kerajaan ruh sebetulnya. Jadi Sri Rama itu melambangkan pusat asal diri kita semua. Dan Dewi Sinta itu melambangkan cahaya yang dipancarkan oleh pusat asal kita, seperti bulan dengan rembulannya. Sedangkan Rahwana, si Dasamuka, ya, Dasamuka ya. Dasamuka itu 10 wajah. Sebenarnya wajahnya bukan 10, banyak sekali wajahnya. Wajah kedengkian, wajah iri hati, wajah kebencian, itu wajah-wajah Rahwana. Makanya Rahwana dilambangkan dengan perwajahan yang menyeramkan. Dan Rahwana itu ya tugasnya apa di cerita itu? Tugasnya kan mencuri Dewi Sinta. Menculik Dewi Sinta. Dan Dewi Sinta diculik oleh Rahwana. Ketika Dewi Sinta diculik oleh Rahwana, yang ada tinggal kegelapan. Artinya cahaya itu diculik oleh Rahwana. Rahwana itu menurut saya adalah kabut yang tadi itu. Rahwana itu kabut sebetulnya. Jadi Sri Rama itu mataharinya. Sedangkan Dewi Sinta itu sinar mataharinya. Dan sinar matahari akan menjangkau bumi kalau tidak ada kabut, kalau tidak ada Rahwana. Jadi sebenarnya belajar spiritual, belajar agama, belajar apapun ya, perjalanan meniti ke dalam diri. Pada dasarnya sebetulnya kita ini cuma menyingkirkan Rahwana. Cuma banyak yang tidak sadar. Akhirnya spiritual itu sibuk, belajar agama itu sibuk dengan ritual ya. Banyak sekali upacaranya ya. Tidak berhenti-berhenti.
tapi kesadarannya tidak ada. Makanya rahwananya bukan makin tidak ada, rahwananya makin banyak. Bukan dasa muka lagi, jadi 100 muka, 1000 muka, jadi mukanya tambah banyak. Cuman kita tidak menyadari kalau muka kita banyak. Kadang-kadang kita kelihatan bahagia banget, kadang-kadang kita kelihatan sedih banget. Itulah muka kita ya. Muka yang sangat kontradiktif ya. Ya itu karena kita masih berwajah rahwana. Makanya supaya Dewi Sinta bisa diambil lagi oleh rahwana, maka Sri Rama bekerja sama dengan Hanuman. Siapa Hanuman itu? Hanuman itu yang membuat jembatan ya. Jembatan ke negeri Alengka. Negeri Alengka itu negeri pikiran. Jadi sebenarnya yang disebut dengan rahwana itu adalah raja penguasa pikiran. Ya, ketika pikiran menjadi raja, bukan sebagai pelayan. Coba perhatikan, kita akan didera oleh penderitaan. Makanya harus membuat jembatan. Kalau dalam tradisi Islam itu yang disebut dengan jembatan Shiratal Mustaqim. Nah, Shiratal Mustaqim itu rambut dibelah 7, itu silokanya saja. Karena angka 7 itu angka yang sangat spesial kalau bagi saya, luar biasa. Makanya surat Al-Fatihah ya terdiri dari 7 ayat. Karena 7 ayat itu 7 tanda. 7 tanda itu 7 barang sebetulnya. Angka 7 itu sebetulnya adalah jalan yang sangat luar biasa, yang bisa mengantarkan kita untuk bertemu dengan jati diri kita sendiri. Makanya dalam tradisi Islam, angka 7 diabadikan menjadi 7 kali tawaf, 7 kali sa'i, 7 batu melempar jumroh, dan banyak sekali sebetulnya rahasia di balik angka 7. Sayang sekali kita kadang-kadang tidak peduli dengan itu. Jadi membiarkan semua ajaran para leluhur itu tersimpan rapi, ya, dan kita masih dikendalikan oleh persepsi kita sendiri, kebutaan terhadap segala macam kekritisan kita, lalu kita dibutakan oleh dogma yang ada pada diri kita sendiri. Jadi sebetulnya tugas kita adalah menyingkirkan rahwana saja, karena aslinya kita ini kan makhluk spiritual, makhluk cahaya. Ketika disingkirkan semua kabutnya, percayalah sama saya, negeri pikiran ini akan tercahayakan oleh Dewi Sinta. Oleh karena itu maka matahari dalam Quran ada 2. Satu matahari jasmani, satu matahari rohani. Makanya di dalam Quran surat Ar-Rahman ada kata-kata yang sangat indah. Robul masyriqain warubul maghribain. Akulah pemelihara 2 tempat terbit matahari, dan akulah pemelihara 2 tempat terbenam matahari. Jadi tempat terbit matahari ada 2, tempat terbenamnya pun ada 2. Kalau begitu mataharinya ada 2. Satu matahari jasmani untuk proses fotosintesa tadi, mengubah racun yang namanya karbon dioksida dengan air, ditambah sinar matahari keluar jadi gula. Efek sampingnya dihasilkan oksigen dan air, kan luar biasa. Nah, proses fotosintesa rohani ini yang tidak terjadi. Dan proses fotosintesa rohani ini sebetulnya adalah mengubah racun menjadi gula juga, mengubah racun menjadi madu. Oleh karena itu maka Imam Syafi'i mengatakan kata-kata yang sangat indah. Saya sangat kagum dengan kata-kata beliau. Pernyataan seperti ini. Ketika seseorang berbicara kebenaran, orang cerdas akan merenung. Tetapi orang bodoh akan tersinggung. Karena mengajarkan orang bodoh seperti mengajarkan lalat ya, bahwa sebetulnya bunga itu lebih indah daripada sampah. Tetap saja lalat tidak tahu kalau bunga lebih indah daripada sampah. Jadi bagi orang yang kurang cerdas, tetap saja kebenaran atau bukan kebenaran bagi dia sama saja. Tidak sempat merenung. Semoga kita semua yang kumpul malam ini ya di ruang virtual ini adalah orang-orang yang cerdas. Dan ciri orang yang cerdas itu sadar, karena inti kecerdasan adalah kesadaran. Saya tidak berbicara intelektualitas, itu urusan akademis. Dan banyak juga yang sekolahnya tinggi nggak cerdas. Banyak yang sekolahnya tinggi nggak sadar. Karena kesadaran tidak bisa diperoleh di bangku akademis, di universitas akademis tidak bisa. Kesadaran hanya bisa diperoleh di universitas kehidupan. Di situ kita latihan kesadaran. Mari kita lihat lagi ayat berikutnya tadi, Kang Abu. Mohon maaf, ini tadi saya kemana-mana nih ngomongnya. Seru, guru, luar biasa. Dalam. Oke, ayat 12-nya. Ya, jadi Allah menawarkan fala aktamal aqobah, tidakkah kau mencoba jalan mendaki? Mendaki itu kemana? Mendaki itu ke atas. Mendaki itu ke gunung, nggak ada mendaki ke lembah. Nggak ada mendaki ke laut, mendaki itu ke gunung ya. Makanya saya juga kaget ya ketika saya baca semua kitab suci ya. Saya baca Injil, saya baca Al-Quran dan lain-lain. Ternyata itu ada kemiripan ya. Ada kata-kata gunung ya. Kalau di Injil ada kata-kata gunung itu seperti ini.
Ketika para siswanya turun dari atas gunung, berarti kan sudah naik gunung itu. Makanya gurunya berperan. Janganlah kamu mengatakan halmu kepada seorang jua pun sebelum anak manusia dibangkitkan di antara yang mati. Itu bahasa Injil itu. Jadi sebetulnya tradisi gunung ini di Quran juga banyak. Jadi kalau para sahabat yang punya Quran digital, sekarang coba klik kata gunung di Quran, banyak sekali. Nabi Musa minta melihat Tuhan. Ya Tuhanku, nampakkanlah diri engkau kepadaku agar aku dapat melihatmu. Apa kata Tuhan? Kamu tak akan sanggup melihatku Musa, tapi lihatlah ke gunung itu. Disuruh melihat gunung malah. Jadi gunung itu selalu simbol dari kesejukan. Gunung itu simbol dari kedamaian. Bahkan saya menyebut gunung itu adalah simbol dari kesadaran. Makanya puncaknya gunung dalam Quran disebut Sidrah Al-Muntaha, puncak kesadaran. Sama Nabi Muhammad juga. Ketika Isra Mi'raj, di dalam Quran diabadikan dalam satu pernyataan yang sangat indah. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, dan kamu bisa menyaksikan itu kapan saja kamu mau. Indah Sidratil Muntaha, di puncak kesadaranmu. Indah Jannatul Ma'wa, di situ ada surga berada. Idyaksa Sidratil Mayaksa, ketika kamu bisa mencapai puncak kesadaranmu itu. Jadi ketika kita bisa mencapai puncak kesadaran, maka Allah di dalam Al-Quran menyatakan, falamma tajalla rabbuhu lil jabal, aku akan menampakkan diri di puncak kesadaran. Makanya di dalam Al-Quran banyak sekali cerita tentang kiamat. Kiamat itu bukan hancurnya alam semesta, kiamat itu bangkitnya jiwa kita. Jadi aneh ya, kok banyak orang cerita kiamat sudah dekat. Apa itu kiamat? Ya, katanya di Israel itu ada sapi warna merah, kiamat sudah dekat. Ya aneh. Seharusnya warna merah itu soal genetika, bukan soal kiamat. Tidak ada kaitannya dengan hancurnya alam semesta. Dan Allah itu tidak akan menghancurkan alam semesta. Alam semesta ini akan terus berkembang ya, sesuai dengan hukumnya. Jadi Allah adalah Maha Pencipta, bukan Maha Penghancur. Jadi sebetulnya ya kiamat itu tidak ada kaitannya dengan hancurnya alam semesta. Kiamat itu adalah kebangkitan jiwa kita. Makanya ciri kiamat itu gunung diperjalankan. Maka jiwa yang dibangkitkan, gunungnya diperjalankan. Sebetulnya kesadarannya yang berjalan. Jadi perjalanan gunung di dalam Al-Quran itu sebenarnya perjalanan kesadaran. Jadi oleh karena itu maka kita harus meniti ke dalam. Ini sudah episode yang ke-17 nih, udah istimewa sekali. Makanya coba naik gunung ya. Makin naik ke atas makin sejuk bukan? Coba kalau saya tanya, kenapa sih kalau di gunung itu sejuk? Padahal kalau kita naik ke gunung kan, kalau anak SD saya tanya yang belajar sains, anak-anak coba kalau kita naik ke gunung, makin panas makin dingin. Anak SD bilang, makin panas Pak. Itu saya pernah ngajar tuh di Serang dulu. Untuk jadi konsultan sains nasional, saya dulu pernah diuji tuh, ya ngajar anak SD. Bayangkan dosen suruh ngajar anak SD untuk menjadi konsultan nasional. Ternyata ngajar anak SD lebih sulit daripada ngajar mahasiswa. Dan banyak yang tidak lulus ya ngajar anak SD, dosen ya. Di perguruan tinggi mungkin gagah, tapi ngajar anak SD nggak lulus. Apa yang saya tanyakan pada anak SD itu? Pertanyaannya begini. Kalau kita naik ke gunung ya, makin tinggi, makin panas atau makin dingin? Anak SD jawabnya apa coba? Mengejutkan. Jangan-jangan guru-gurunya juga begitu. Ternyata makin ke atas katanya makin panas. Saya tanya, kenapa makin panas? Karena makin dekat dengan matahari katanya. Kelihatan ya seperti argumentatif itu. Itu anak SD ya, nggak apa-apa gitu. Terus saya jelaskan ya, saya jelaskan. Bumi ini kalau dilihat dari jauh itu nggak kelihatan gunungnya, saya bilang. Karena jarak bumi dengan matahari itu 149 miliar 600 juta meter itu. Jadi itu sekitar 149,6 juta meter itu. Jadi kalau dilihat dari kejauhan bumi ini, bagus banget itu, rata banget ya, nggak ada gunungnya. Jadi oleh karena itu bukan naik ke gunung ya tidak ada artinya bagi matahari dibandingkan dengan jaraknya yang sangat jauh. Jadi kenapa naik ke gunung itu sejuk? Pertama ya, karena makin ke atas ya kerapatan udara makin kecil. Karena tekanan makin kecil akibatnya apa? Jumlah molekul-molekul udara yang bertumbukan itu makin sedikit. Nah, oleh karena itu maka tekanan itu adalah laju perubahan momentum secara fisika. Nah, oleh karena itu maka suhu menjadi dingin. Yang kedua ya, kan di gunung itu banyak sekali ya pepohonan, dan setiap pepohonan banyak sekali memiliki daun. Di setiap daun ada yang namanya kloropas.
Dan di setiap kloroplas itu ada yang namanya sel klorofil, itu untuk terjadinya proses fotosintesa. Hasil proses fotosintesa itu apa? Oksigen dan air. Makanya karena banyak dihasilkan air, sinar matahari diserap oleh air, maka menjadi sangat sejuk. Di samping itu di gunung juga ada yang disebut dengan fenomena ya orografis ya. Jadi itu adalah udara yang sudah bercampur dengan uap air, ketika tertahan oleh gunung, dia akan naik lewat lereng gunung ke atas itu, sehingga suhu semakin dingin. Jadi gunung itu selalu lambang kesejukan. Makanya gunung selalu diselimuti oleh kabut ya, oleh salju. Nah, oleh karena itu maka kalau kita meniti ke dalam gunung, insya Allah sejuk. Tapi gimana caranya? Itu harus minta bantuan Hanuman ya. Makanya Hanuman itu bagi saya adalah lambang dari seorang guru ya, seorang mursyid ya, orang yang akan bisa mengantarkan kita untuk bisa mencahayakan negeri Alengka, supaya negeri Alengka itu tidak gelap gulita, supaya Sang Dewi Sinta bisa menyentuh ya pikiran kita sehingga bercahaya. Jadi Sri Rama itu yang bercahaya, cahayanya bisa menyentuh ke dalam pikiran kita. Negeri Alengka ini tidak dikuasai lagi oleh kerajaan kerajaan Rahwana, tapi dikerajai oleh kerajaan Sri Rama ya, kerajaan Ayodhya. Itu sangat luar biasa sebenarnya cerita itu kalau kita mau membukanya secara dalam. Nah, kita teruskan dulu itu yang tadi ya. Fala aktamal aqobah, tidakkah kamu mencoba jalan mendaki? Ya, kita disuruh untuk mendaki. Tapi mendaki itu tidak mudah ya, tidak mudah ya. Ya, saya tunjukkan ya kalau mendaki itu tidak mudah. Coba sebelum saya lanjutkan, mohon maaf Kang Abu, buka surat Al-An'am ayat 125. Ya. Ini saya ngalir aja ya, mohon maaf saya tidak pakai konsep ya ceramahnya. Pokoknya kalau disuruh datang sama Kang Abu, saya datang aja. Atur nuhun ya guru. Saya suruh ngomong aja lah pokoknya. Semoga saya bisa menemukan personal genius John saya gitu di sini. Karena memang saya tuh senang sekali ya kalau disuruh bicara seperti ini. Karena mempengaruhi orang itu sudah menjadi kesenangan saya. Dan katanya kalau kata orang bijak, kalau kita melakukan yang kita senangi pasti akan berkembang. Kayak Kang Abu kan kalau lagi bicara seperti ini kelihatan tuh jeniusnya. Itu flow state-nya Kang Abu itu ya. Ya, flow state-nya. Makanya flow state itu sebetulnya kalau dalam bahasa Quran tuh basmalah sebetulnya ya. Kita sedang menjadi kepanjangan tangan Allah. Cuman bahasa psikologinya adalah flow state ya. Flow state positif ya. Oke, kita lihat ya Quran surat Al-An'am dulu ayat 125. Barang siapa yang Allah menghendaki ya akan memberikan kepadanya petunjuk ya, wa may yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang Allah menghendaki ya memberikan petunjuk kepadanya, niscaya dia akan melapangkan dadanya untuk pasrah sebetulnya. Mohon maaf ya, terjemahannya saya luruskan sedikit ya. Maka ini kalau kita belajar tentang kepasrahan ini memang SKS-nya sangat banyak ya. Saya pernah membahas tentang kepasrahan itu satu kali ceramah aja nggak selesai ya. Jadi karena selama ini kan banyak orang mengatakan pasrah itu menyerah. Padahal pasrah itu sebenarnya melepaskan ya hambatan-hambatan, datangnya energi positif. Jadi hambatan itu sebenarnya energi negatif. Nah, melepaskan semua energi-energi negatif pada diri kita itu namanya kepasrahan. Yaitu mekanisme pasrah itu sangat luar biasa. Ada seorang yang sangat saya kagumi menjelaskan ini ya. Itu cocok sekali dengan bahasa Quran. Namanya David Hawkins ya. Beliau menulis buku judulnya Letting Go ya. Letting Go itu ya. Itu itu luar biasa. Itu saya belajar tentang metode pasrah itu yang sebenarnya di situ ya. Luar biasa itu, luar biasa. Jarang ya yang menjelaskan satu kata itu sedetil seperti itu. Itu memang sudah sangat pakar ya David Hawkins itu. Ulangi lagi, barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya dia akan melapangkan dadanya untuk pasrah. Itu ya. Yashrah sadrahu lil Islam. Kemudian ayat berikutnya apa? Dan barang siapa dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya Allah akan menjadikan dadanya sesak lagi sempit. Seolah-olah dia sedang mendaki ke langit. Nah, itu. Coba lihat orang yang sedang menderita sesak napas. Itu kan boro-boro disuruh mendaki ke langit ya. Ya, hanya naik ke tempat tidur aja udah nggak kuat gitu. Begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tertutup. Jadi sebetulnya ya, keimanan itu harusnya membuka keran ya, kesempitan kita. Nah, lalu kenapa kok saya sudah mengaku beriman bertahun-tahun, tapi rasanya kok
melihat kehidupan itu sempit gitu loh. Rasanya kehidupan itu harusnya diprotes terus gitu. Banyak sekali katanya dalam kehidupan ini ketidakadilan gitu. Itu tandanya sebenarnya dada kita belum luas. Oleh karena itu maka coba perhatikan ya. Sebetulnya kompor gas itu menjadi sangat berbahaya ya. Tabung gas itu menjadi sangat berbahaya kalau meledaknya di dapur. Tapi kalau tabung gas itu meledaknya di ruang terbuka itu nggak bahaya sebetulnya ya. Karena apa? Bagi ruang terbuka ya ledakan itu nggak ada artinya. Ledakan itu menjadi berbahaya kalau di ruang sempit sebetulnya ya. Di dapur itu bahaya, itu kan di dapur itu kan banyak orang, banyak barang, temboknya juga sempit. Kalau ada ledakan itu sangat berbahaya. Ledakan itu berbahaya di ruang sempit. Dan ledakan itu tidak ada artinya sebenarnya di ruang terbuka. Nggak ada artinya di ruang terbuka. Makanya kalau orang itu sudah luas ya, ledakan itu nggak ada sebetulnya. Ledakan itu tidak terasa apa-apa. Coba perhatikan ini belajar fisika sedikit ya, nggak usah terlalu serius ya. Kenapa kalau apa itu kasus ya ban meledak itu di jalan tol itu terjadi, itu sebetulnya secara fisika itu namanya proses isohorik. Jadi isohorik itu adalah proses di mana volumenya itu tetap. Jadi volume ban itu kan tidak berubah, tetapi tekanan di dalam ban terus berubah. Nah tekanannya makin besar, volumenya tetap ya meledak. Nah, gitu. Tapi ledakan itu tidak berbahaya kalau di ruang terbuka. Menjadi sangat berbahaya ledakan itu kalau di ruang sempit. Jadi sebenarnya bom itu adalah mengakumulasi energi di ruang yang sempit sebetulnya, sehingga terjadi ledakan. Nah oleh karena itu maka bagi orang yang sempit, masalah sedikit aja terasa masalah. Tapi bagi orang yang luas sebenarnya nggak ada masalah. Sama seperti satu garam sendok itu dimasukkan ke dalam gelas satu cangkir itu kan diudak-udak jadi asin. Satu sendok masukkan ke ember, itu mulai berkurang tuh asinnya. Satu sendok masukkan kolam renang, walaupun berenang terus-menerus gak kerasa asinnya. Artinya satu sendok tidak terasa bagi keluasan. Jadi sebetulnya mohon maaf ya, kalau kita masih meledak-ledak itu artinya gampang marah, gampang tersinggung, gampang sakit hati, itu sebetulnya sederhana, itu isohorik itu namanya ya. Jadi volume kita masih sangat sempit, sehingga ledakan kecil aja sangat terasa gitu. Nah itu sebetulnya kalau menurut ayat ini, kalau dia itu sudah beriman, sebenarnya nggak ada ledakan. Kalau dia sudah beriman, itu sudah pasrah, itu sebenarnya tidak ada sebenarnya penolakan. Jadi menendang dan mencengkram itu sudah tidak ada lagi. Nah kita lihat lagi ya, di ayat ini dikatakan tadi, sebenarnya mendaki itu sulit bagi apa? Bagi yang dadanya sempit gitu. Jadi oleh karena itu kalau kita ingin mendaki, tentu saja kunci pertama ya kita harus menghilangkan kabut ya. Rahwana pada diri kita ini memang harus dihilangkan ya. Jadi oleh karena itu maka saya pastikan ya, belajar spiritual, belajar apapun pemberdayaan diri, kalau kita tidak meniadakan ya semua hambatan-hambatan spiritual yang ada pada diri kita dan tidak menyadari sebenarnya itu ada pada diri kita dan kita tidak pernah mau memerangi itu, saya percaya sama saya, kita tidak akan pernah menjadi Bani Israel yang sesungguhnya. Mohon maaf ya, karena Bani Israel itu dalam terminologi Al-Quran itu positif sekali ya. Positif sekali tuh Bani Israel itu ya. Saya tidak cerita Bani Israel suatu bangsa di sana, karena Bani Israel di Quran itu sangat komprehensif. Bani Israel itu adalah siapa saja yang mau berjalan menuju Tuhan, itu Bani Israel. Maka dia diunggulkan dari segala umat. Kalau ya ini sebagai kursus aja sedikit, coba Kang Abu mohon maaf. Lihat Quran surat 45 ya, surat 45, surat Al-Jasiyah itu, surat 45 ayat yang ke-16. Surat 45 ayat yang ke-16. Coba kita lihat ayat ini ya. Walaqad ataina Bani Israil ya. Walaqad ataina Bani Israil al-kitab wal hukma wan nubuwah ya. Wa razaqnahum minat thayyibah wa fadalnahum 'alal alamin. Coba perhatikan ya ayat ini. Dan sesungguhnya kami telah berikan kepada, nah harus diterjemahkan nih. Bani Israel itu harus diterjemahkan karena itu bahasa Arab. Bani itu artinya kaum, komunitas, Isra artinya berjalan, El itu artinya Tuhan. Dan sesungguhnya telah kami berikan kepada orang yang berjalan menuju Tuhan, harusnya begitu terjemahannya. Supaya kita tidak gamang ya pemikirannya. Ulangi lagi. Dan sesungguhnya telah kami berikan kepada orang yang berjalan menuju Tuhan, itu apa itu? Yang pertama diberikan Alkitab. Nggak ada di sini kata-kata Taurat. Pokoknya Alkitab aja. Nah, apa itu Alkitab? Nah, itu harus di dalam itu. Yang kedua wal hukma ya. Wal hukma ya. Wal hukma kebijaksanaan. Yang ketiga adalah wan nubuwah kenabian. Yang keempat ya warazaqnahum minat thayyibah.
ya, dan kepada mereka diberikan rezeki yang baik. Wa fadalnahum alal alamin, dan kami lebihkan dia dari yang lain. Jadi kalau saya lihat Bani Israel di Quran itu kok positif ya. Mohon maaf ya, saya tidak cerita satu bangsa di sana, saya tidak cerita itu. Bahwa mereka mengklaim namanya itu ya saya juga nggak tahu ya, kenapa bisa begitu ya. Karena yang di Quran itu yang diceritakan Bani Israel itu sebetulnya ternyata orang-orang yang berjalan menuju Tuhan, dan siapa saja yang mau meniti ke dalam diri berjalan menuju Tuhan, maka akan diberikan keistimewaan yang luar biasa. Satu, ya, diberikan kepadanya kitab. Yang kedua diberikan kebijaksanaan, yang ketiga diberikan kenabian, yang keempat diberikan rezeki, dan yang kelima diunggulkan dari yang lain. Kalau Bani Israel dipahami sebagai siapa saja orang yang berjalan menuju Tuhan, baik itu orang Palestina maupun orang Yahudi, asal mau berjalan menuju Tuhan, menurut saya akan baik-baik saja. Maka saya tidak percaya ada perang agama. Saya tidak percaya ada perang suci. Karena tidak mungkin kalau orang sudah beragama berperang. Kalau orang sudah beragama itu pasti penuh cinta kasih. Barangkali itu dulu lah Kang Abu, karena saya lebih suka diskusi sebetulnya. Ini supaya panas saja suasananya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Ayah Guru. Wah, ini padat sekali, luar biasa nih, kata demi katanya nih dalam sekali. Alhamdulillah malam hari ini banyak dapat. Kita semua juga, saya rasa bukan hanya saya, semua yang mendengarkan juga super mind blowing seperti biasa. Hatur nuhun Ayah Guru, hatur nuhun. Oke, teman-teman. Ini kesempatan yang yang harus kita gunakan juga untuk berdiskusi sama Ayah Guru. So silahkan kalau ada pertanyaan atau mau apresiasi, silahkan melalui kolom chat di Zoom, juga boleh lewat chat atau boleh lewat raise hand. Oke, sekarang kita ke Mas Aryo dulu nih seperti biasa. Oke, Mas Aryo silahkan. Ya, tadi saya perhatikan sempat disinggung tentang diam ya. Diam itu adalah emas gitu kan ya. Nah, saya kemudian teringat bahwa orang-orang baik itu sekarang ini kebanyakan diam, sehingga suara-suara di luar sana itu lebih banyak dikuasai oleh orang-orang jahat ya, dalam artian menyebar hoax dan segala macam. Tapi kalau saya perhatikan lebih jauh, sebenarnya orang-orang baik ini sudah banyak yang bicara dengan tema yang sama, cuman mungkin kurang viral ya. Tapi kalau yang hoax ini lebih gampang viral nih. Jadi kemudian pertanyaan saya, gimana caranya? Ya saya ngerti diam adalah emas, tapi kalau diam terus ya, kalau menurut saya maksudnya mungkin harus lebih viral lah gitu. Jadi supaya diam emas, tapi bicara juga mungkin akan lebih bagus lagi, lebih dari emas, mungkin platinum atau titanium, sehingga efeknya itu lebih terasa di tingkat, terutama di tingkat masyarakat luas ya. Jadi gimana caranya supaya orang-orang baik ini omongannya bisa lebih viral lah, jadi jangan mau kalah sama yang hoax itu. Itu sih pertanyaan saya. Terima kasih. Oke. Terima kasih Mas Aryo. Sebelum direspon sama Ayah Guru, ini relate banget sama apresiasi untuk Ayah Guru dari teman-teman di YouTube nih, dari Ivan Devin. Ayah Guru menyampaikan gini nih, ini percis relate banget sama apa yang disampaikan sama Mas Aryo. Statementnya Mas atau Mbak Ivan Devin ini, kenapa orang seperti beliau, Pak Syaiful Karim maksudnya, tidak dikenal dan viral seperti yang lain katanya. Padahal kalau bangsa ini mendengarkan kata-kata beliau, bangsa ini akan damai, aman, dan maju, yang ada cinta kasih dan menyayangi. Nah, ini relate banget nih. Mangga, silakan Ayah Guru. Baik, makasih banyak Mas Aryo, selalu semangat. Saya belum selesai aja udah raise hand ya dari tadi. Luar biasa ya, saya sangat mengapresiasi Mas Aryo, luar biasa. Memang saya bicara hukum alam dulu ya, hukum alam. Kan sebetulnya ada idiom seperti ini. Jadi kebenaran itu kan pernah ketemuan dengan kebohongan, Mas Aryo. Dan ketika kebenaran bertemu dengan kebohongan itu kemudian janjian untuk tamasya dan kemudian berenang. Nah, saat berenang ternyata lagi asik-asik berenang itu, ternyata kebohongan ini duluan dia ke atas, dan ternyata dia itu salah pakai baju. Rupanya baju yang dipakai itu bajunya si kebenaran itu. Nah, ternyata baju si kebenaran itu sampai sekarang dipakai tuh sama si kebohongan. Makanya dia kemana-mana itu pakai baju kebenaran tuh si kebohongan. Nah, kebenaran itu memang telanjang ya. Kebenaran itu aurat ya.
Makanya kalau saya menyitir bahasa Injil, di Injil itu ada kata-kata yang indah. Janganlah kamu melempar barang kudus kepada seekor anjing. Jangan kamu melempar mutiara kepada seekor babi. Kalau tidak salah di Matius ya Injil itu. Itu keren banget itu sebetulnya. Jadi memang sebetulnya ya kebenaran itu memang kalau di Quran pun dikatakan hanya miliknya kelompok yang sedikit. Gitu. Jadi hanya miliknya kelompok yang sedikit ya. Jadi oleh karena itu maka itu juga hukum alam. Kalau menggunakan teori Pareto sebetulnya ya itu perbandingannya 20-80 ya. Jadi sebetulnya 20-80. Jadi diam itu emas sebetulnya untuk laki-laki sebetulnya Mas Aryo. Jadi kalau istrinya minta emas kan biasanya laki-laki diam. Jadi memang sebetulnya gini ya, kalau saya sebetulnya orang-orang yang tahu itu bukan tidak mau bicara sebetulnya. Karena ada patronnya. Kalau kita ingin ya mengajarkan lalat ya bahwa bunga lebih indah daripada sampah, itu sebenarnya kesia-siaan ya. Karena kebenaran itu kata Imam Syafi'i kalau bagi orang yang cerdas itu akan membuat dia merenung. Tapi bagi orang yang bodoh justru dia tersinggung. Jadi sebetulnya ya orang-orang yang tahu tentang kebenaran itu bukan sedang diam sebenarnya dia itu. Dia sedang berbuat dalam diamnya. Karena sebetulnya bagi orang yang tahu itu ya, diam itu sebetulnya memancarkan energi. Itu sebetulnya. Jadi sebenarnya tidak diam, dia sedang berbuat dalam diamnya sebetulnya. Saya percaya ya suatu saat ya kebenaran itu punya cara sendiri untuk menampilkan dirinya tanpa kita. Sekali lagi saya ingin katakan bahwa kebenaran itu punya mekanisme sendiri untuk menunjukkan dirinya sebetulnya tanpa kita. Percaya deh, percaya. Suatu saat ada ruang dan waktunya. Nah, cuman kan begitu ya. Kalau kita ya mengajarkan lalat untuk tahu bahwa bunga itu lebih indah kan memang kata Imam Syafi'i sendiri itu susah ya. Susah gitu. Jadi oleh karena itu maka yang paling penting adalah kita terus berbuat dalam diam. Tapi sebetulnya sekarang ya orang-orang yang berkesadaran sudah mulai muncul menurut saya sudah mulai muncul. Saya kira dialog positif ini kan sudah begitu, saya sering nonton begitu banyak ya yang hadir di sini ya. Para pakar yang menurut saya pembicaraan sudah mulai universal, sudah sangat toleran, sudah tidak mendiskreditkan satu kelompok manapun. Dan saya kira yang seperti ini mungkin nanti suatu saat akan banyak. Tapi nggak apa-apa ya, ini tidak ada soal baik buruk gitu. So, ini adalah perjalanan. Biarkan saja semesta menari apa adanya dan suatu saat kebenaran punya cara sendiri untuk menunjukkan dirinya tanpa kita. Percaya deh, suatu saat akan sampai di situ. Jadi oleh karena itu maka ya orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang tahu sebenarnya mereka itu bukan diam. Mereka mengasingkan diri karena menghormati sebetulnya. Menghormati lalat itu, karena lalat kan nggak bisa diajarkan. Itu aja sebetulnya. Nggak mau ribut sama lalat lah gitu. Nggak mau ribut sama lalat ya, betul ya Guru. Oke. Hatur nuhun Ayah Guru. Keren, luar biasa. Terima kasih juga Mas Aryo pertanyaannya. Oke. Ini sebelum ke Mbak Yulia saya ambil dari direct message dulu. Pertanyaannya gini Ayah Guru. Apakah rajin melakukan ritual dapat menghilangkan kabut-kabut yang tadi Ayah Guru sampaikan? Mana sih yang paling efektif untuk menghilangkan kabut-kabut itu supaya menjadi spiritual lebih baik? Kurang lebih seperti itu pertanyaan. Mangga, silakan. Oke. Apakah rajin melakukan ritual itu akan bisa mengalahkan rahwana? Kalau melakukan ritualnya dengan kesadaran, itu bisa salah satu jalan. Tapi kalau melakukan ritualnya hanya terjebak oleh kebiasaan, terjebak oleh rutinitas tanpa kesadaran, percaya deh, ritual yang kayak gini justru menguatkan rahwana. Makanya lahirnya coba lihat, orang yang melakukan ritual karena dogma, karena doktrin, tidak memiliki kesadaran, hanya terjebak oleh rutinitas. Hasilnya itu hanya merasa paling benar sendiri, paling hebat sendiri, gitu loh, ya. Kalau ngomong paling kencang sendiri sehingga orang lain harus dengar dia, gitu kan? Iya. Kadang-kadang membaca sesuatu saja harus pakai pengeras suara kan, gitu. Karena ingin didengar itu semua orang, saya ini paling benar gitu. Ini sebetulnya ya, kalau ritual itu didasari oleh kesadaran,
Makanya Nabi Muhammad itu udah ngasih patron sama kita sebetulnya. Awaluddin ma'rifatullah. Awaluddin ma'rifatullah. Awalnya agama itu kenali dulu sebetulnya siapa Allah. Dan untuk mengenali siapa Tuhanmu, kenali diri sejatimu. Itu sebenarnya patron yang sudah menurut saya sangat luar biasa. Sampai dalam satu hadis belum menyatakan, makrifat itu modalku, akal pikiran sumber agamaku, dan seterusnya. Sampai sholat adalah hiburanku. Jadi untuk mencapai sholat itu pada tingkat flow state, ya, pada tingkat menyenangkan, pada tingkat rasa, itu diawali dengan apa? Diawali dengan modalnya. Modalnya itu adalah mengenal siapa yang akan kita sembah itu. Makanya di Quran ada kata-kata maqamu Ibrahim musola. Kalau kamu ingin sholat, sholatlah di maqam Ibrahim. Lalu kita disuruh belajar apa sih yang terjadi dengan Ibrahim. Ternyata diabadikan dalam Quran surat Al-An'am. Nabi Ibrahim itu kan mencari Tuhan dulu. Ketemu bintang, ketemu bulan, ketemu matahari, itu ceritanya. Dan luar biasa itu. Ketika ketemu bintang, beliau katakan apa? Aku nggak mau yang tenggelam. Waktu ketemu bulan, apa yang beliau katakan? Ya, kalau aku tidak dapat petunjuk, gitu. Aku juga tidak suka. Dan ketika beliau menemukan matahari, apa yang beliau katakan? Beliau katakan, aku terbebas dari dosa syirik. Jadi jelas di situ bukan bintang biasa, bukan bulan biasa, bukan matahari biasa. Karena di banyak kitab suci cerita bintang, bulan, dan matahari itu selalu lambang spiritual. Artinya sebenarnya menemukan dirinya sendiri. Karena makhluk seperti manusia itu kan asalnya juga makhluk cahaya, makhluk spiritual. Jadi ketika kita meniadakan rahwana, kita akan sadar bahwa kita ini adalah sebetulnya makhluk cahaya. Dan kita akan menjadi mercusuar di atas bukit. Setidak-tidaknya kita menjadi lilin kecil aja di sudut ruangan, itu sudah berguna. Daripada terus-menerus menyumbang kegelapan. Jadi menurut saya itu ya, ritual kalau tidak tahu ilmunya, ritual tidak dasar kesadaran, hanya akan memperkuat rahwana kita, memperkuat kabut kita. Hasilnya bukan menjadi orang yang terbuka, malah menjadi orang yang sangat sempit. Mohon maaf ya, makanya banyak orang yang rajin ritualnya malah sangat sempit kehidupannya. Betul nggak? Bahkan dalam hidupnya terus-menerus dihantui rasa bersalah yang luar biasa. Nah, kalau kita dihantui rasa bersalah, menurut David Hawkins, yaitu kita sudah membelenggu diri kita sendiri sebetulnya. Karena agama itu harus membebaskan, malah ini memenjara. Agama itu harusnya memberi sayap, bukan memberi rantai. Dan kebanyakan sebetulnya, orang kemudian dijebak oleh ritual, tanpa ada dasar. Kemudian setelah itu, mohon maaf ya, kadang-kadang kita mengistimewakan waktu tertentu, mengistimewakan ruang tertentu. Oleh karena itu, maka aneh-aneh sekali ya. Ada waktu-waktu istimewa, seakan-akan ada waktu yang tidak istimewa. Kok Tuhan main judi seperti itu? Saya kira tidak, semua waktu istimewa. Menjadi istimewa tergantung kita. Makanya, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sebetulnya, malam Lailatul Qadar itu bukan malam ketentuan. Malam yang ditentukan. Siapa yang menentukan? Kita sendiri. Mau kapan? Bisa. Ini sekali lagi soal kesadaran. Soal kesadaran. Nah, di dalam Al-Quran ya dikatakan, innal munafiqina yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila shalah qamu kusala yura'unan nas wa la yadhkurunallaha illa qalila. Orang yang sholat, tetapi sholatnya itu satu, ya, malas. Yang kedua riya. Riya itu ada dua dalam fikih. Satu riya adat, dua riya nifak. Riya adat artinya apa? Dia itu melakukan sesuatu karena terjebak oleh adat. Tidak berpikir sama sekali. Itu ritual yang terjebak oleh adat. Dan ternyata kata Quran hanya akan membuat kamu jadi orang munafik. Ini surat An-Nisa ayat 142. Silahkan buka sendiri deh. Karena saya kalau harus buka terus nanti habis waktu Kang Abu, kasihan. Tapi saya kalau sudah ngegelontor seperti ini ya udah catat aja ayatnya dan silahkan dikonfirmasi sendiri. Karena waktu kita sangat terbatas. Jadi ritual kalau tidak ada resi kesadaran, justru kata Quran malah justru bisa membuat kita menjadi tambah gak sadar. Itu sebetulnya yang paling penting. Jadi saya bukan anti ritual, saya juga menjalankan ritual, ya. Saya juga punya ritual dan ritual bagi saya bukan tujuan. Ritual bagi saya adalah jalan untuk mencapai tujuan. Dan ritual itu kalau tidak didasari oleh kesadaran, maka ritual itu tidak akan pernah membuahkan hasil. Kenapa? Yang terjadi justru rahwana di kerajaan Alengka makin menguasai pikiran kita. Coba lihat ya, banyak sekali orang yang melakukan ritual, dikit-dikit tersinggung. Betul nggak? Dikit-dikit melontarkan kebencian lewat kata-kata, melontarkan kebencian ya atas nama bahkan ya, atas nama keyakinannya, atas nama Tuhannya.
Mengerikan ya, masa Tuhan melontarkan kebencian? Tuhan itu cinta kasih luar biasa bagi saya. Itu saja barangkali. Atur nuhun, Ayah Guru luar biasa, pasti menjawab itu dalam sekali. Berikutnya ke Mbak Yulia Pamulang, silahkan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Silakan. Yulia. Baik, Bu Yuli, silakan. Ayah, dalam Al-Quran Allah berfirman, ada golongan kanan, ada golongan kiri. Kemudian dikatakan, beruntunglah orang-orang yang masuk ke dalam golongan kanan. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana firman Allah ini kalau kita kaitkan dengan yang kita sebut dualitas, Ayah? Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Mangga, silakan, Ayah Guru. wabarakatuh. Keren sekali ya pertanyaannya. Fa ashabul maimanati ma ashabul maimana wa ashabul mas'amati ma ashabul mas'ama was-sabiquna sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im sullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin. Quran surat Al-Waqiah ya. Oke, baik. Kanan dalam Al-Quran itu selalu melambangkan aspek ruhania. Dan kiri dalam Al-Quran selalu melambangkan aspek jasmania. Kalau kita belajar fisika coba. Elektron mengelilingi inti atom itu ke kiri. Nggak ke kanan. Dan kalau kita pergi ke Mekah, coba muter di Ka'bah, ke kiri apa ke kanan? Ayo, masih ingat gak waktu haji? Atau tidak ingat sama sekali? Ke kiri apa ke kanan? Kan kita muternya ke kiri. Ya ke kiri kan? Ke kiri kan? Ke kiri. Ya muternya ke kiri. Makanya kan bagian sini kan ada dekat Ka'bah, bagian kiri ya. Bagian kanannya kan di sini. Bagian kanannya enggak ke situ. Apa sih sebenarnya pesannya? Itu pesannya luar biasa sebetulnya, ya. Pesannya luar biasa. Ingat bahwa kiri berhadapan dengan Ka'bah. Ka'bah itu materi loh. Dan kiri ini materi. Kiri berhadapan dengan kiri berhadapan dengan materi. Yang kanannya nggak dihadapkan kok. Karena Allah tuh nggak ada di situ. Allah tuh meliputi semesta raya dan bukan satu sosok. Dia meliputi seluruh ruang kosong ini. Dia adalah satu keseluruhan yang meliputi semua bentuk. Jadi kalau kita mengatakan bahwa Allah ada di Ka'bah, kemudian Allah tidak ada di tempat yang lain, kan itu tidak masuk akal, bertentangan dengan Al-Quran sendiri. Nah, kalau kita dalami sebetulnya ritual tawaf saja udah keren sebetulnya, ya. Kiri berhadapan dengan kiri, artinya kanan jangan dihadapkan dengan kiri, gitu loh. Makanya ada kiblatain. Kiblatain itu kan dua kiblat, kiblat materi dan kiblat ruhani sebetulnya. Jadi secara jasmaniah oke lah kita supaya seragam menghadap ke situ. Tapi secara ruhaniah ya kita harus menghadap kepada Allah, bukan menghadap ke situ. Nah, jadi oleh karena itu maka ya dikaitkan dengan dualitas. Kanan dan kiri bagi saya bukan dualitas. Jadi sebetulnya ya ketika seseorang sudah di kanan ya, sudah masuk ya, mengetahui jati dirinya dan dia tahu asal muasal penciptaan dirinya, sebetulnya justru ini akan melampaui dualitas. Dan orang yang sudah di kesadaran ini sudah melampaui dualitas. Jadi kenapa di Quran ada kata-kata dikatakan bahwa sebenarnya golongan kanan lebih baik pada golongan kiri? Artinya apa? Beginilah, sederhananya gini. Kalau di sini ada matahari, di sini kita, kan di sini ada bayangan kan sebetulnya. Atau saya gambar deh, saya gambar. Mungkin bisa lihat gambar saya. Kalau ini ada matahari, di sini kita, ini kan bayangan. Dan bayangan itu selalu di belakang. Kan bayangan itu sebetulnya adalah sinar yang terhalangi oleh tubuh. Sehingga ini kegelapan sebetulnya. Nah, jadi kalau saya mengumpamakan, matahari itu adalah Tuhan. Sedangkan kita ini adalah ini. Kita. Nah, ini adalah bayangan kita. Bayangan itu kalau bahasa Quran adalah dunia. Nah sekarang coba, kalau saya berjalan menuju matahari, apa yang terjadi? Semakin dekat dengan Tuhan, apakah dunia ikut? Apakah bayangan ikut? Coba, kalau saya jalan ke sini mendekati matahari, apakah bayangan ikut?
Ikut dong. Ya. Ikut, pasti ikut. Ya. Pasti ikut. Masa bayangan diam aja? Bayangan ikut dong. Jadi artinya kalau kita mengejar Tuhan, maka dunia akan ikut. Maka Nabi Muhammad mengatakan, siapa yang mengejar Tuhan, dia akan dapat dua. Dapat Tuhan dan dunia. Tapi kalau kita berjalan ke sini, menjauhi matahari, apa yang terjadi? Semakin jauh dari Tuhan, maka kita akan mengejar bayangan kita sendiri. Saya sudah sekolah tinggi fisika, sampai sekarang belum bisa menangkap bayangan sendiri. Coba, mungkin punya pengalaman. Dunia itu kalau dikejar, itu makin menjauh. Coba, ya. Dunia itu kalau dikejar makin menjauh. Makanya sekarang orang-orang yang sudah sampai di kesadaran, ternyata dia menemukan satu pola bahwa sebetulnya tidak usah kerja keras, tidak usah belajar keras. Sebetulnya yang perlu diperlukan oleh kita adalah like attracts like, mengubah sudut pandang. Makanya mengubah nasib dimulainya dari sini nih, dari sini. Kalau mengubah nasib dengan kerja keras, ya apalagi kita fokus pada uang, kita hanya akan mendapatkan uang, tidak mendapatkan berkah dari uang. Jadi kesimpulannya, siapa yang mengejar matahari, maka dia akan dikejar oleh bayangan. Tapi siapa yang mengejar bayangan, dia dijauhi oleh matahari. Hukumnya sederhana, siapa yang mengejar Tuhan, maka dia akan dapat Tuhan dan dunia. Dan siapa yang mengejar dunia, dia tidak akan dapat dua-duanya. Jadi sebetulnya kanan dan kiri dalam Al-Quran itu bukan cerita dualitas. Bukan saya tidak konsisten. Nah sekarang kita lihat sekarang. Kalau kita pergi ke Mekah, pertama Hajar Aswad, setelah itu Multajam, setelah itu pintu Ka'bah, setelah itu Makom Ibrahim, Hijr Ismail, sudut yang terakhir, apa namanya itu? Rukun Yaman. Yaman itu kanan gitu. Jadi kalau sudah kanan, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Hasanah dua-duanya. Jadi kapan kita akan hasanah dua-duanya? Kalau kita sudah bisa menerima dunia ini apa adanya. Karena dunia ini tercipta oleh positif dan negatif. Listrik ini tercipta oleh listrik dan negatif. Ruangan saya terang karena ada positif dan negatif. Dan ketika kita menolak negatif, hanya ingin positif saja. Seperti kita menolak bibir atas dan bibir bawah. Lidah saya tidak akan menari dan suara saya tidak akan sampai di situ. Tidak ada kesempurnaan. Jadi sebetulnya negatif dan positif ini adalah kesempurnaan. Nah, ketika kita sampai di golongan kanan, di kesadaran rohani, kita akan bisa melampaui dualitas. Itu sebetulnya pesan Quran Surat Al-Waqiah. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih Ayah Guru. Jelek banget, mind blowing. Terima kasih Bu Yulia, pertanyaannya keren banget dan statement jawabannya juga sangat, sekali lagi, mind blowing. Hatur nuhun. Oke, next kita ke Mas Bimo. Silakan Mas Bimo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Apa kabar Mas Bimo? Alhamdulillah baik. Baik. Bogor aman, Bogor? Bogor aman. Silakan Mas Bimo. Kalau diizinkan bertanya 2 pertanyaan boleh Kang Abu? Ya, boleh. Oke, yang pertama nih Ayah Guru, tadi kalimat terakhir Ayah Guru berkata bahwa kaum yang mencari Tuhan itu tidak akan terlibat dalam perang ya, karena memang sudah damai. Saya ingin tahu secara banyak kisah mengisahkan bahwa Nabi Muhammad itu adalah panglima perang yang handal gitu. Jadi itu secara hakikat bagaimana, apakah itu hanya sebuah simbol spiritual juga? Mohon penjelasannya. Yang kedua, pada saat kita berdiam atau bermeditasi, kebetulan saya juga penggemar Joe Dispenza ya Guru. Jadi kita kan diminta untuk merasakan apa yang kita visualkan gitu ya, apa yang kita inginkan gitu. Nah itu kalau dengan doa justru logika itu jadi mengambil alih rasa gitu. Nah itu bagaimana dan apa sih peran doa yang ada di Al-Quran gitu. Jadi bagaimana penggunaannya, apakah harus pakai doa atau memang kita dengan meditasi saja sudah cukup? Karena saya sampai saat ini alhamdulillah berkat Kang Abu dan guru-gurunya sering meditasi, dan yang tadi Ayah Guru bilang mendengarkan itu, saya juga sering mendapat petunjuk dan akhirnya memudahkan hidup saya gitu. Tapi saya udah nggak pernah berdoa sekarang gitu, kerjaannya melepas aja gitu. Nah itu jadi fungsi doa tuh apa gitu ya? Ya, terima kasih.
Oke, thank you Mas Bimo. Wah, ini keren nih. Mangga, silakan Ayah Guru. Oke. Ada satu pernyataan yang sangat hebat dari Nabi Muhammad sebetulnya. Perang yang sesungguhnya itu kan sebenarnya perang melawan diri kita sendiri. Makanya kalau leluhur kami di Tanda Parahyang itu kan mengatakan, agama itu kan sebetulnya adalah suatu perisai untuk melindungi diri kita dari kejahatan kita sendiri. Jadi kami diajarkan ya di Sunda itu, sebetulnya agama itu sebetulnya adalah suatu metode untuk melindungi kita dari kejahatan kita sendiri. Kalau kita mau jujur, sebenarnya orang yang paling jahat kepada kita itu kita sendiri sebetulnya. Cuman kita kadang-kadang nggak jujur, sebenarnya kita tuh jahat banget gitu ya. Coba kita masukkan makanan, apa aja dimasukkan ya sakit. Kan yang masukkan makanan itu tangan kita, mulutnya mulut kita gitu. Terus mau menyalahkan siapa? Ketika Anda kolesterolnya tinggi, kan salah Anda. Ketika Anda kemudian darah tinggi, kan terlalu banyak makan garam. Siapa yang masukkan garam? Lah yang masukkan garam ke masakan kamu sendiri, yang masukkan masakan itu ke mulut kamu sendiri, yang memilih kamu sendiri kan sebetulnya itu. Jadi orang yang paling jahat pada kita itu diri kita sendiri. Gula saya naik, kolesterol tinggi, ya olahraga nggak pernah ya. Kerjanya mager ya, malas gerak. Udah malas gerak kemudian caper lagi ya. Udah caper baper lagi kan. Udah baper kuper lagi. Udah semua penyakit datang itu ya. Itu. Jadi sebetulnya itu ya. Nah, oleh karena itu ya mohon maaf ya bagi saya ini pribadi, sangat pribadi ya Mas Bimo ya. Bagi saya ya sekali lagi saya punya satu keyakinan bahwa sebetulnya perang itu pasti ya merebutkan sesuatu. Perang itu pasti ya merebutkan kepentingan. Perang itu tidak ada perang suci. Semua perang itu pasti akan saling membunuh. Semua perang itu pasti akan saling menghancurkan. Apapun ya bagi saya ya. Oleh karena itu maka saya sangat yakin kalau Nabi Muhammad dan semua nabi yang lain dan semua leluhur-leluhur para suci, para guru ya mengajarkan kepada kita justru sebetulnya perang yang sesungguhnya itu adalah perang melawan diri kita sendiri. Saya tidak mau terlibat terlalu jauh di diskusi ini. Barangkali ada yang tidak setuju ya silakan saja. Ini kan pendapat pribadi. Ya, boleh setuju, boleh tidak. Yang kedua, senang sekali kalau Mas Bimo sudah mempraktekkan meditasinya Joe Dispenza. Tuh, saya sangat senang ya kalau sudah di situ ya. Berarti kalau sudah dipadukan Joe Dispenza, David Hawkins, sudah dipadukan tuh sudah mulai keren menurut saya, mulai keren. Nah, tadi kan pertanyaannya apa sih sebetulnya fungsinya doa? Doa itu kan kalau kita lihat dalam terminologi bahasa saja, doa itu bukan permintaan loh. Dan doa itu bukan permintaan. Sekali lagi, ad-doa dalam bahasa Arab itu artinya undangan. Ad-doa itu artinya ajakan. Jadi sebetulnya ya ad-doa itu artinya adalah undangan. Jadi doa itu bukan mengatur Tuhan supaya Tuhan ngikutin keinginan kita. Makanya aneh-aneh kan ada doa mustajab, ada waktu mustajab, aneh-aneh gitu ya. Ada tempat mustajab lagi gitu, aneh-aneh gitu ya. Makanya banyak orang yang pergi ke satu tempat yang mustajab sampai mengeluarkan uang puluhan juta gitu. Sampai di sana berdoa dan doanya ngatur Tuhan. Nggak ada sebenarnya doa itu ngatur Tuhan. Tuhan terbingung siapa yang Tuhan kata Tuhan. Ya, lu apa gue kan gitu. Katanya lu hamba tapi ngatur-ngatur gua gitu. Makanya kemudian ada doa dikabul tidak dikabul, tambah pusing lah kita belajar. Jadi doa itu sebetulnya adalah undangan. Doa itu artinya adalah mengundang. Maka di Quran dikatakan ya, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah itu adalah zat yang maha baik. Maka oleh karena itu ya oleh karena itu undanglah dia ya dengan sifat kebaikannya. Makanya Asmaul Husna ada 99, bukan nama Allah 99. Nama Allah itu tak berhingga dong. Kalau juga tak terbatas. Masa Allah dibatasi oleh namanya yang cuma 99? Jadi 99 itu sebutnya adalah jalan ya yang diberikan oleh Allah untuk kita mengundang Allah. Mulai dari Ar-Rahman, Ar-Rahim. Coba aja lah. Nggak usah pakai syarat ya. Nggak usah pakai syarat. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah kamu seperti Allah berbuat baik kepada kamu. Nggak usah pakai syarat. Kalau mau ngasih mobil sama saya nggak usah tanya, Pak Saiful mobilnya berapa, nggak usah, ngasih aja, nggak usah pakai syarat. Kalau mau ngasih,
Mau nanya, mau ngasih ongkos sama orang, kamu punya ongkos, basa-basi. Mau ngasih aja. Mau ngasih beras, kamu punya beras nggak di rumah? Orang kan bilang punya, walaupun nggak punya, mau malu, gengsi kan gitu. Tapi kalau mau ngasih aja. Itu banyak sekarang yang saya ajarin begitu, bagus ya. Kadang-kadang mobil saya udah penuh aja dengan beras. Tahu kalau di rumah saya banyak orang yang makan bukan saya nggak makan nasi. Ya, yang makan ya kalian juga kalau datang ke rumah saya. Ratusan orang yang makan tiap hari di rumah saya. Ya udah, itu kan cuma nitip beras aja, ntar juga kalian sendiri yang makan. Itu. Jadi nggak usah pakai syarat. Karena kita ngasih pakai syarat, ntar Allah juga ngasih pada kita pakai syarat. Jadi Mas Bimo keren ya. Jadi Mas Bimo udah berhenti berdoa. Nah, sebetulnya bukan berhenti berdoa Mas Bimo tuh, berhenti meminta, berhenti ngatur-ngatur Tuhan, itu keren itu ya. Tetapi Mas Bimo tetap merasakan kehadirannya setiap saat dalam diri. Itu yang lebih keren sebetulnya. Kalau beliau sudah hadir, apa sih yang tidak bisa beliau lakukan? Itu sebenarnya lebih keren ya daripada kita ngatur-ngatur. Kalau ngatur-ngatur kan bingung Tuhan. Tuhan minta sepeda motor. Aduh, kata Tuhan tadinya gue mau kasih bis. Ya. Iya, Tuhan mau kasih bis, mintanya sepeda motor. Ya udahlah, kalau urusannya kayak gitu-gitu itu Tuhan itu udah Maha tahu. Jadi lebih bagus ya undang Tuhan. Cara mengundangnya gimana? Ya, dengan sifat-sifat yang dimiliki Tuhan. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus. Wah, luar biasa itu sampai As-Sabur. Keren sebetulnya. Makanya sebenarnya Asmaul Husna bukan dihafal, ini dihafal, memang pertandingan. Munculkan sifat itu menjadi sifat kita, itu tahaluk biahlakilah. Berakhlaklah seperti akhlaknya Allah. Nah, kalau sudah berakhlak seperti akhlaknya Allah, maka sebenarnya kita sudah menjadi dia sebetulnya secara tidak langsung. Ya sudah, mudah sekali untuk menyatu dengan dia. Persenyawaannya menjadi sangat mudah. Jadi apapun yang terjadi ya sebetulnya semua tidak ada yang menyedihkan. Hidup ini semua penuh sukacita sebetulnya. Hidup ini gratis semuanya, luar biasa. Bahkan kita bukan bagian dari semesta, kita adalah semesta itu sendiri. Kalau sudah sampai di situ, udah keren tuh ya. Jadi yang diajarkan Joe Dispenza itu keren. Silakan teruskan. Saya senang sekali kalau sudah gitu. Nah, tentang meditasinya nggak saya bahas ya, karena terlalu banyak ya. Nanti mungkin bisa diskusi lebih bagus lagi kalau ketemu ya. Karena banyak juga meditasi yang tidak mengerti ya. Meditasi itu diamnya apa? Meditasi itu diamnya apa? Ya, makanya kita kan harus belajar ya. Meditasi kan sebenarnya melampaui pikiran. Meditasi itu menghadirkan guru kita sebetulnya untuk ngajarin pikiran kita. Makanya dalam meditasi ada teknik-teknik khusus ya supaya kita bisa berhasil. Makanya hasilnya meditasi itu adalah kedamaian, ketenangan, ya, kemampuan menerima kenyataan. Yang paling penting adalah perluasan kesadaran. Ketika sudah luas kesadarannya, kemampuan mencintai menjadi besar. Nah, saya pastikan deh kalau orang udah benar meditasinya, kemampuan mencintainya besar. Itu menurut saya. Ya, teruskan ya Mas Bimo, keren. Ya, teruskan. Turun, Ayah Guru, luar biasa, mantap. Makasih juga Mas Bimo pertanyaannya. Oke, karena ini udah 25.7, mungkin ini adalah pertanyaan terakhir. Ini dari namanya belum diganti, kayaknya pakai Galaxy A50s. Silahkan, Bapak siapa nih? Silakan. Iya, silakan. Saya. Silakan, betul Pak. Silakan. Sama siapa Pak? Maaf. Pak Asep Nandang. Oke, mangga, silakan Pak. Pak Asep ya. Ya. Silakan Pak Asep. Ayah. Mangga Pak Asep. Usia 64. Yes. 65 jalan. Yes. Tadi kesentuh sedikit keseriusan ayah. Orang tua dulu mengenal barangnya dulu. Yes. Baru nama, saking leganya, apapun namanya lega saja. Betul. Kan gitu Pak. Ya. Orang tua dulu. Zaman sekarang termasuk saya namanya dulu. Ya. Barangnya sampai sekarang tidak tahu. Betul ya, mungkin terasa nih, mungkin mudah-mudahan nih banyak yang sama jangan gitu. Ini bagaimana apalagi sampai harus seperti Musa, ya kan? Seperti yang baru kemarin ditanya sama Pak Agung Laksana kalau nggak salah. Iya. Nah, sebetulnya saya juga sama tuh pertanyaannya sama Pak Agung. Pak Agung Laksana, sampai saat ini Pak Ayah umur sekian nyebut nama nggak jelas, ketemu barang juga kagak. Yeah. Tengah-tengah nih gimana nih? Akhirnya saya memerlukan Hanuman gitu.
Ya, okay. siapa yang jadi Hanoman ini sekarang dengan begini kita Ayah. Terima kasih Ayah, tolong Ayah, tolong. Baik. Aduh, luar biasa Pak Asep. Nuhun, Pak Asep, matur nuhun. Pertanyaan terakhir tapi bikin saya merinding ini. Aduh. Apunten. Nuhun Ya. Pak Asep. Laras pisan Pak Asep. Kan Pak Asep oke, kapungkur teh. Teu aya teh nami Asep teh. Aya barangna heula sanes. Gubrang teh ka alam dunya barang we, teu aya namian. Tas aya barangna dipasihan nami Asep. Pamit aya barangna teu aya teh Asepna teh. Da Asep rek nempel di mana betah aya barangna mah. Tah, itu seharusnya mah ya kita tuh sekarang itu kebalik belajar itu. Kebalik ya. Mohon maaf ya. Sekarang banyak sekali orang yang rajin baca Quran. Padahal di zaman Rasul itu kan sebetulnya Qurannya belum ada. Kita baca Quran sekarang ini nggak apa-apa, bagus-bagus saja. Tapi jangan mengklaim kalau kita tuh nyontoh di zaman Rasul. Zaman Rasul belum ada orang baca Quran. Gitu. Nah itu klaim-klaim yang kayak gitu tuh yang bahaya. Gitu merasa paling benar sendiri. Makanya kalau udah baca Quran, udah keras-keras, gitu pengen didengar orang, kan jadi mengganggu. Padahal bacaan itu untuk diri sendiri kan supaya ngerti, bukan untuk didengar orang. Nah sekarang kita sendiri yang bacanya kagak ngerti, terus didengarkan orang juga nggak ngerti, sama-sama nggak ngertinya. Jadi sekarang ya sebetulnya Pak Asep, Hanuman itu ada. Udah siap tuh Hanuman bikin jembatan ke negeri Alengka. Biar Rahwana bisa dihancurkan, sehingga Sri Rama dan Dewi Sinta bisa menyinari kembali. Sehingga dengan demikian ya kita akan menemukan ya terang benderangnya negeri Alengka. Pikiran itu menjadi terang benderang. Jadi sebetulnya selama ini kita ini kan tahu nama tapi merasa paling bertuhan aja gitu loh. Itu saya belajar ya, kitab namanya itu ada kitab To Teaching itu. Yang menulisnya Lao Tzu. Itu nama agamanya namanya agama Tukau itu. Saya pernah belajar itu ya. Ini saya akan mau sitir nih kata-kata Lao Tzu begini ya. Supaya saya tidak sukar menyebutnya, maka oleh saya diberi nama To. Jadi Lao Tzu itu udah ketemu dengan barangnya. Setelah ketemu dengan barangnya, beliau itu mengatakan, supaya saya tidak sukar menyebutnya, maka oleh saya diberi nama To. Gitu. Makanya To itu kan dalam ajaran Lao Tzu adalah Tuhan. Makanya ada universitas Maranato. Maranatha artinya aku datang sebetulnya. To itu Tuhan. Jadi Maranatha itu artinya aku datang Tuhan. Bahasa Arabnya labaikallah lah. Cuman sampai sekarang belum ada universitas labaikallah di Bandung. Baru ada universitas Maranatha. Karena itu sebenarnya Maranatha itu aku datang Tuhan itu. Ya. Ini kalau pergi ke Mekah kan, biasanya kalau kita mau melaksanakan umroh, kan kita tuh mengambil tempat untuk Mikot. Nah, kalau dari Mekah keluar dulu tuh pergi ke Ja'ronah ya. Ja'ronah itu kan dari kata ja'a ro'aina. Ja'a itu datang, ro'a itu melihat, ana itu aku. Jadi ja'a ro'aina, datanglah untuk melihat aku. Makanya ya, kita mengambil mikot di Ja'ronah. Itu keren banget sebetulnya. Coba tanya, mohon maaf ya, orang yang sudah pergi ke Ja'ronah. Apa sih Ja'ronah? Malah menyebutnya orang sana kan Jironah. Wah, tambah tenggelam aja maknanya. Jironah sama seperti kalau orang ke Bandung kan ada Cicahem, saking cepatnya ngomong kan jadi cahem kan gitu. Padahal Cicahem. Nah, di sana juga Ja'a Ro'aina sudah disingkat jadi Jironah. Padahal aslinya adalah Ja'a Ro'aina, datanglah untuk melihat aku. Ketika sudah mikot di situ kita mengatakan labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Indah sekali. Mengalir tuh air mata. Ya. Aku datang ya Allah memenuhi panggilanmu. Aku datang memenuhi undanganmu. Kita tuh diundang oleh Allah. Tetapi bukan diundang ke tempat. Karena tempatnya di sini, di dalam. Harusnya labbaik Allah tuh ke dalam. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata la syarika. Jadi sebetulnya datang untuk menemui dia agar bebas dari dosa syirik. Hasil dari umroh, hasil dari haji setelah menemui dia bebas dari dosa syirik. Kalau ketemu barangnya.
Kalau cuma ketemu namanya, sudah saja. Kan Pak Asep oke upamanya bade ngaleut, henteu nyebat-nyebat cai. Ibu abdi bade ngaleut, sugan ka bojo teh, nyanak tas bewe Pak Asep teh, cai kan henteu kitu. Kedah aya barangna, kedah aya caina, pamita caina moal tiasa leungit eta teh haus teh. Kedah aya barangna. Nah, itu saja barangkali ini pertanyaan yang sangat keren dari Pak Asep. Semoga menjadi pertanyaan yang membuat kita merenung. Sekali lagi kata-kata Imam Syafi'i yang luar biasa tadi, ketika disampaikan kebenaran, orang cerdas akan merenung. Ketika disampaikan kebenaran, orang bodoh akan tersinggung. Karena orang bodoh seperti lalat, diajarkan bahwa bunga lebih indah daripada sampah, tetap saja dia menganggap sampah lebih indah daripada bunga. Itu saja barangkali. Ternuhun. Hatur nuhun, Ayah Guru. Hatur nuhun, Pak Asep, keren, luar biasa. Nuhun pisan. Itu pertanyaan terakhir super mind blowing. Hatur nuhun. Wah, tidak terasa sudah 21.05. Ayah Guru, terima kasih. Ini spesial ya, seperti biasa setiap menit itu spesial juga, dalam artian semakin dinamis, semakin mengalir, semakin flow state lah kalau tadi bahasanya, dan mudah-mudahan itu membawa kita kepada kesadaran yang lebih baik. So, final statement, mangga. Saat kita melihat, kita akan dibutakan oleh warna-warni. Saat kita mendengar, kita juga akan dibutakan oleh beragam suara. Saat kita mengecap, kita akan dibutakan oleh berbagai rasa. Saat kita berpikir, kita pun akan dikacaukan oleh upaya-upaya mencari. Dan saat kita berbuat, kita akan didesak oleh ketergesa-gesaan. Pergilah ke dalam diri, tanpa melihat, tanpa mendengar, tanpa bicara, tanpa bernapas, tanpa berpikir. Percayalah sama saya, kita akan menemukan yang sederhana di dalam yang rumit. Kita akan menemukan yang biasa di dalam yang luar biasa. Kita akan menemukan yang damai di dalam yang kacau. Kita akan menemukan yang kosong di dalam yang penuh. Kita akan menemukan yang terbesar di dalam yang terkecil. Di dalam setiap sel yang terkecil sekalipun, kita akan menemukan Dia yang maha besar. Itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan untuk Ayah Guru. Hatur nuhun, Ayah Guru, hatur ribu nuhun. Luar biasa malam hari ini. Kita banjir hikmah, kita banjir cahaya, kita banyak sekali mendapatkan, saya rasa pencerahannya speechless deh malam hari ini. Tapi poin yang paling penting, yang sangat-sangat jelek malam hari ini, kosong adalah isi adalah kosong. Hatur nuhun, terima kasih, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.